Pemirsa senang sekali untuk membahas topik-topik teraktual atau tema-tema yang sedang update di masyarakat. Dan hari ini kita akan membahas tentang situasi Indonesia saat ini, di mana akhir-akhir ini banyak sekali berita-berita yang membuat tentang terjadinya kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi di masyarakat bawah, di masyarakat menengah, bahkan lebih marak terjadi di berita dikabarkan terjadi di dunia kedokteran. Beberapa dokter melakukan tindak kekerasan terhadap para pasien. Ini mengerikan sekali. Apa yang terjadi saat ini? Apa fenomena ini yang perlu dicermati? Dan untuk itu kita akan ngobrol, membahas tentang hal tersebut dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama saya ada Ustadz Abu Wildan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustaz. Selamat sore, Cak Yusuf. Alhamdulillah Ustadz, Alhamdulillah. Sepertinya masih di jalan ya. Iya, ini lagi perjalanan. Baru pulang takziah dari Nganjuk. Sambil di jalan tetap hati-hati Ustadz. Geng, Baik, siap. saya akan membahas tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Ini mengerikan sekali menurut saya. Karena kalau kita berbicara tentang kasus kekerasan, itu sudah tidak mengenakan, tidak nyaman untuk dibicarakan. Apalagi ada kelanjutannya yaitu kekerasan seksual. Ini mengerikan sekali Ya, dan tentu saja membuat banyak orang jadi tidak nyaman dengan kondisi ini. Dan beritanya marak sekali. Bahkan sampai dunia medis pun sepertinya hari ini harus tercoreng karena banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum dokter. Sebenarnya menurut Ustadz, pandangan Ustadz, seberapa daruratkah kekerasan seksual terhadap perempuan di negeri ini saat ini? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, Cak Yusuf, saat ini memang kita dihadapkan pada fenomena kekerasan ya, kehidupan kekerasan. Kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan bahkan kekerasannya bukan sekedar kekerasan fisik tetapi kekerasan seksual ya. Hal ini menimbulkan eh, masyarakat ya, masyarakat yang memiliki anak, memiliki saudara perempuan terutama ini merasa ketir-ketir, merasa khawatir dan merasa bahwa di tempat kita atau di negeri kita ini menjadi tempat yang kurang aman gitu ya untuk perempuan, untuk anak-anak juga. Nah, ini tidak aman begitu. Karena bisa saja terjadi kekerasan itu baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan seksual itu terjadi pelakunya itu adalah orang-orang di sekitar kita. Bisa saja orang itu tidak kenal, tapi bisa juga orang atau pelakunya itu adalah orang yang kenal dengan kita. Maka ini yang kita katakan bahwa saudara-saudara kita perempuan dan anak-anak itu tidak aman ya. Bahkan di tempat-tempat umum ya, yang kemarin terjadi juga ketika seorang dokter melakukan pelecehan seksual, kemudian ada juga seorang santri senior yang kemudian melakukan kekerasan seksual atau sodomi terhadap santri juniornya dan itu terjadi di pondok pesantren. Padahal tentunya kita tahu bahwa pondok pesantren tentu saja tempat yang seharusnya menjadikan kita itu aman dan nyaman dalam kehidupan kita. Itu padahal tempat yang seharusnya aman. Apalagi tempat-tempat yang memang betul-betul tidak aman buat kita semuanya. Nah, ada juga kekerasan seksual terjadi memang di tempat-tempat yang tidak pantas, misalkan masih adanya atau masih menjamurnya kehidupan-kehidupan malam seperti tempat-tempat karaoke, tempat-tempat remang-remang, kemudian bahkan juga tempat-tempat prostitusi. Dan hal ini menjadikan
orang yang ada di dalamnya maupun orang yang ada di luarnya menjadi tidak aman. Ya begitulah kira-kira Cak Yusuf, di lingkungan kita itu memang tidak aman ya katakanlah untuk apa perempuan dan anak-anak. Begitu Baik. Cak Yusuf. Baik, sepertinya kita sulit untuk mencari tempat yang aman untuk bahkan bisa disebut keluarga kita atau anak-anak kita ya Ustadz ya, bahkan di pondok pesantren pun terjadi hal yang sama. Sebenarnya menurut Ustadz, apa yang menyebabkan kekerasan seksual ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkannya? Apakah saking longgarnya kondisi masyarakat atau pemahaman yang sangat kurang, sehingga akhir-akhir ini pemberitaan tentang hal tersebut sangat marak kita dengarkan. Ya, ini sebenarnya cara pandang yang pertama, cara pandang dari pihak pemerintah atau penguasa, pemilik kekuasaan. Yang kedua, cara pandang masyarakat. Cara pandang rata-rata, cara pandang masyarakat menjadikan aman itu adalah hukum yang ada ini ditegakkan. Hal ini akan menjadikan jera eh, kepada pelaku. Kemudian kalau dari sisi pemerintah tentunya memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga sosial untuk menangani kasus-kasus semacam ini, memberikan pembinaan kepada masyarakat ya, supaya mereka bisa menghindari, ya. Jadi supaya masyarakat itu menghindari kejadian kekerasan seksual. Sementara sementara di sisi lain tidak adanya upaya bagaimana para pelaku itu jera, dan secara umum masyarakat itu juga punya pemahaman terhadap apa yang sebenarnya menjadikan sebab kenapa mereka melakukan hal itu. Nah, ini kayaknya yang belum sampai ke sana. Apalagi nanti ditunjang mestinya ada sebuah sistem yang bisa ya, kalau dari sisi pemerintah tentu penguasa tentunya ada sebuah sistem yang tentunya bisa menjadikan bagaimana anak-anak dan perempuan ini aman. Ada sebuah sistem yang seharusnya di diemban dan dianut dan dipahami juga oleh umat. Nah, ini kayaknya kalau secara umum menurut saya cara pandangnya belum sampai kepada totalitas bagaimana perempuan dan anak-anak ini aman. Kemudian juga belum mendalam mengamati kenapa masih saja terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang, dan bahkan pelakunya itu bukan bukan katakanlah orang pemabuk atau pembunuh katakanlah, tetapi justru dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkup pendidikan, misalkan seorang dosen, misalkan seorang santri. Nah, ini kan sangat ironis sekali. Kalau yang berada dalam lingkup pendidikan saja masih melakukan, kemudian lingkup pondok pesantren saja masih melakukan, kan bukan berarti eh, apa bukan berarti dilakukan saja oleh orang-orang yang bertemperamen lah keras atau seperti pembunuh, seperti itu. Tetapi ternyata juga dilakukan oleh orang-orang yang dalam lingkup pendidikan. Hal ini kan butuh butuh pencermatan. Sebenarnya dari mana yang harus diatasi, dari mana yang harus dilakukan pembenahan. Nah, tentunya cara berpikirnya mestinya bukan hanya apa yang nampak, tetapi butuh pendalaman atau pemahaman yang lebih cemerlang lagi. Ya, nanti ya, kita tentunya butuh pemikiran yang cemerlang untuk menyelesaikan persoalan pelecehan seksual. Begitu, Cak Yusuf. Baik, kebanyakan kebanyakan yang diberitakan yang menjadi korban kekerasan seksual itu adalah perempuan.
Apakah benar memang perempuan ini menjadi kelompok yang paling rentan terkena kasus kekerasan seksual ini, Datu? Atau sebenarnya sebenarnya ada juga kelompok-kelompok lain, cuman tidak terlalu terekspos begitu? Iya, jadi memang yang sangat rentan itu kan perempuan, karena perempuan itu ya boleh dikatakan sebagai kaum yang lebih lemah ketika dibandingkan dengan laki-laki, misalkan begitu. Sehingga anggapannya ya memang yang menjadi sasaran itu ya perempuan. Nah, ada juga memang anak-anak, anak-anak. Namun memang ini tidak begitu banyak terekspos ya. Yang paling banyak ya memang ya perempuan. Nah, ini terjadi kalau kita tadi menelaah atau mengkoreksi ya, bisa saja kejadian ini terjadi di lingkup pendidikan berarti ada sebuah kesalahan ya dalam sistem yang diterapkan dalam kehidupan kita yang menjadikan perilaku orang itu eh, orang katakanlah orang dalam lingkup baik pun bisa berperilaku buruk ya. Kita contohkan misalkan ini yang terjadi di pondok pesantren itu misalkan mereka melakukan tindak sodomi misalkan. Nah, hal ini kan berarti bukan orangnya itu memang temperamennya seperti itu, tapi ada sebuah sistem yang memang melindungi mereka untuk melakukan perbuatan seperti itu. Sehingga pada awalnya katakanlah mereka itu tidak punya niatan, tetapi ketika ada kesempatan mereka berperilaku seperti itu. Nah, ini berarti ada sebuah sistem yang salah. Katakanlah adanya kebebasan berperilaku, adanya kebebasan berpendapat yang tidak me- menggunakan nurani, katakanlah menjadikan agama sebagai pondasi dalam berpikir, maka yang terjadi katakanlah lingkup baik itu bisa berperilaku buruk. Ya, karena lagi-lagi yang menjadikan ini adalah sebuah sistem yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat ini tidak menjadikan orang itu berperilaku baik, bahkan dalam lingkup eh, pendidikan, lingkup pondok pesantren bisa saja mereka melakukan perilaku yang buruk. Ya, saya kira seperti itu, Stan. Baik. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa sepertinya memang secara sistemik hal ini memungkinkan terjadinya kejadian-kejadian itu, memungkinkan terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang. Nah, kalau kita bicara sistem, apakah sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi atau mencegah hal ini supaya tidak banyak terjadi, Ustaz? Apa yang sudah dilakukan Ya, pemerintah saat ini? kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ini sepertinya masih parsial, masih sepotong, tidak bisa secara keseluruhan untuk menjadikan tindak kekerasan itu selesai tuntas. Karena apa? Yang mereka lakukan, yang mereka rencanakan dalam penyelesaian masalah ini itu setengah hati, tidak sampai pada katakanlah menyentuh hati nurani. Misalkan apa yang mereka lakukan? Mereka membentuk lembaga-lembaga sosial, perlindungan masyarakat, perlindungan perempuan, perlindungan anak, misalkan. Nah, sementara eh, apa yang menjadikan pola pikir umat untuk dirubah, katakanlah bahwa hidup ini katakanlah hanya sementara dan hidup ini semestinya kita mengabdi kepada Sang Pencipta. Sehingga apa yang harus dilakukan adalah ketaatan terhadap Pencipta. Ini kayaknya tidak begitu menyentuh ya, menjadikan orang beriman eh, karena solusi tuntas untuk menyelesaikan perilaku yang buruk ini adalah ketika mereka memahami bahwa tentang kehidupan ini secara agama. Jadi penyelesaiannya ya penyelesaian agama mestinya. Baik. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan agama? Ya kembali kepada aturannya agama. Berarti kembali kepada syariah. Nah, kembali kepada syariah Islam yang tentunya ini ketika diterapkan secara menyeluruh, secara kafah dalam kehidupan kita, maka akan menjadi solusi dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di tengah-tengah. Nah, kayaknya pemerintah ketika
berusaha menyelesaikan persoalan ini belum sampai tuntas, belum sampai pada persoalan yang sebenarnya, dan belum bisa menyelesaikan persoalan ini sampai ke akar-akarnya, katakanlah begitu. Karena pemikirannya tidak sampai pada akar. Begitu, Cak. Baik. Berarti menurut Ustadz, apa yang dilakukan pemerintah jikalau ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah hal itu terjadi sampai saat ini sama sekali belum efektif ya? Iya, jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu belum efektif kalau hanya sebatas kepada mendirikan lembaga-lembaga sosial, kemudian melakukan pembinaan-pembinaan secara sosial gitu. Tetapi yang harus dilakukan mestinya kembali kepada aturan Sang Maha Pencipta, kembali kepada aturan Allah. Apa yang harus Baik. dilakukan oleh pemerintah? Ya tentu saja yang pertama yang harus dilakukan pemahaman kepada umat bahwa semua solusi kehidupan itu adalah kembali kepada sang pemilik aturan di kepada manusia. Kalau Itu. begitu, bagaimana untuk memandang kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada masyarakat saat ini, Ustadz? Ya, yang pertama kita harus menyadarkanlah kepada umat bahwa eh, baik itu di dunia pendidikan, kemudian di dunia ekonomi, kemudian di dunia pemerintahan, di dunia hukum pun, termasuk penegak-penegak hukum, ya kita harus kembali kepada syariah. Penyelesaiannya kembali kepada syariah. Nah, ini ada kasus, misalkan begini yang terjadi. Kenapa itu tidak tuntas? Contohnya begini, ketika mereka masih berpikir dengan sekularisasi dan kapitalisasi yang saat ini memang mereka jadikan pedoman dalam menata kehidupannya, itu yang terjadi begini lah. Misalkan ada kasus kekerasan seksual misalkan. Nah, ketika ada laporan ya, kepada aparat misalkan, aparat hukum misalkan. Ini kemudian yang dicari itu pelakunya dicari. Ya. Setelah dicari, setelah ketemu, kemudian ini dinegosiasi. Penyelesaiannya itu dinegosiasi. Semua persoalan kalau bisa itu diselesaikan secara damai. Tidak mungkin mereka itu akan melakukan negosiasi terhadap korban, tetapi kepada pelaku. Karena apa? Pelaku ini bisa diambil ekonominya, dari sisi ekonominya, ya, diambil manfaatnya. Mereka akan mengambil keuntungan itu dari pelaku. Ya, kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan pelaku, nah ini baru kemudian melakukan negosiasi kepada korban. Korban itu diereh supaya damailah, damailah, udah yang sudah-sudah. Terus kemudian apa? Mereka dapat keuntungan dari para pelaku. Sehingga pelaku apa? Pelaku merasa cukup dengan menyelesaikan secara damai itu. Maka ketika mereka akan melakukan lagi, sudah menyiapkan. Nah, nanti saya misalkan melakukan hal ini, sudah saya persiapkan. Sudah tahu jalan-jalannya, jalan penyelesaiannya. Nah, hal inilah yang menjadikan persoalan kekerasan seksual ini tidak tuntas. Karena yang ada di dalam eh, benak benak mereka, para penegak itu, penegak persoalan itu, nah itu yang dicari adalah keuntungan, yang dicari adalah manfaatnya. Maka itu sekali lagi saya sering menjumpai pasti yang dicari itu adalah pelakunya. Pelakunya memang dicari, tetapi bukan untuk ditegakkan secara hukum, tidak. Tetapi mereka pasti sebisa mungkin ya, itu dicari jalur damainya dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan dari sini. Dan ini sering dilakukan. Inilah yang menjadikan eh, apa tindak kekerasan maupun kriminal-kriminal yang lain itu tidak tuntas, tidak selesai. Begitu, Cak Yusuf. Berarti kondisi saat ini dengan sistem liberal
yang menjunjung tinggi kebebasan, memang yang pertama memungkinkan, sangat memungkinkan hal itu terjadi, terjadi kekerasan seksual, bahkan untuk upaya penyelesaiannya pun tidak memungkinkan dilakukan secara tuntas. Nah, bagaimana sekarang kita berbicara tentang kembali ke agama kita, Ustaz. Benarkah Islam benar-benar bisa mengatasi, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Dan mekanisme seperti apa yang diterapkan Islam sehingga di, diketahui dapat secara efektif mencegah hal-hal ini terjadi? Ya, segala pemilik kekuasaan di muka bumi itu kan Allah SWT. Yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah SWT. Kemudian Allah juga menciptakan mana ranah yang menjadi hal yang dikuasainya, dan yang mana Allah itu memberikan kekuasaan kepada manusia untuk berperilaku. Nah, dengan Allah sebagai pemegang kekuasaan dalam kehidupan ini, tentunya Allah itu sudah memiliki aturan-aturan, sudah memiliki eh, apa cara penyelesaian yang akan dilakukan oleh makhluknya. Dengan kata lain, bahwa Islam itu adalah merupakan solusi tuntas, karena Islam itu mengadopsi solusi yang diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Sudah barang tentu Allah yang menciptakan apa atau segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, tentu saja Allah lah yang akan menyelesaikan, dengan catatan manusia itu atau makhluk itu tunduk, patuh, dan taat kepada apa yang diciptakan oleh Allah SWT. Termasuk sistem yang ada di kehidupan umat manusia. Tentu saja hanya sistem yang maha kuasa lah, hanya sistem yang diridhoi oleh Allah SWT lah yang akan bisa menyelesaikan semua persoalan ini. Sistem yang diridhoi itu apa? Sistem yang menjadikan tempat, sistem yang menjadikan wadah berkembangnya syariat Islam untuk bisa diterapkan dalam kehidupan. Karena syariat Islam itu tidak mungkin akan hidup berkembang dalam sebuah sistem yang buruk, katakanlah dalam sistem demokrasi, sistem kapitalis, sistem sosialis, komunis. Tidak akan bisa hidup di tempat itu. Dengan segala upaya apapun, ya, ketika wadahnya itu, kalau kita ilustrasikan ya, seenak apapun makanan, bakso, soto, ketika berada dalam mangkok atau piring yang kotor, maka kita tidak akan merasakan enaknya soto, rawon. Tetapi soto yang enak, rawon yang enak, itu hanya nikmat kita rasakan ketika berada pada piring yang bersih. Itulah sistem Islam. Sistem Islam itu akan menjadi tempat berkembangnya syariat Islam. Syariat yang diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia. Maka segala persoalan, termasuk persoalan yang saat ini kita bahas, yaitu persoalan tentang kekerasan seksual, ini hanya akan selesai dengan penerapan syariat Islam dalam kehidupan kita. Saya kira begitu, Cak Yusuf. Baik. Bisa digambarkan, Ustaz. Kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa dengan sistem Islam, sistem yang menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, sangat mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini terjadi. Di antaranya adalah kasus kekerasan atau lebih spesifik adalah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, bisa digambarkan, Ustaz, bagaimana Islam memberikan perlindungan terhadap perempuan pada khususnya. Bagaimana Islam melakukannya? Ya. Sebelum katakanlah kejadian itu terjadi, sebelum kekerasan seksual itu terjadi, sebenarnya Islam itu sudah memberikan benteng. Syariat Islam itu adalah benteng, benteng yang mulia, penjaga kehormatan. Syariat Islam itu adalah penjaga kehormatan umat, penjaga kehidupan umat manusia, sehingga syariat Islam itu bukan pengekang, tetapi syariat Islam itu adalah penjaga kemuliaan, penjaga kehormatan. Nah,
Maka syariat Islam ini sudah seharusnya ya bagi umat itu disadari bahwa hanya syariat Islamlah yang eh, menjadi solusi ya, dalam penyelesaian semua permasalahan kehidupan kita. Nah, eh, seperti apa syariat Islam itu bisa eh, melindungi umat? Misalkan ya perempuan itu benteng awalnya itu adalah menjaga diri, ya. Menjaga diri, menjaga akidahnya. Dengan apa? Dengan menutup aurat. Nah, persoalannya ini bagaimana pemerintah itu menerapkan supaya perempuan itu menutup aurat. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau pemerintah saja sudah tidak bisa eh, menjadikan benteng yang pertama ini berhasil diterapkan di tengah-tengah umat, nah tentu saja ya ini belum menjadi keberhasilan pemerintah dalam melindungi perempuan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama bentengnya adalah menerapkan syariat seperti ketika perempuan itu menutup aurat dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk benteng terhadap dirinya. Maka ketika katakanlah perempuan-perempuan dengan memakai jilbab, memakai khimar, memakai kerudung gitu kan. Maka ini menjadikan orang lain itu menjadikan segan. Itu yang pertama. Benteng yang pertama itu syariat Islam itu seperti itu. Belum lagi nanti apa sistem yang diterapkannya terhadap perempuan. Misalkan cara pandang, cara pikirnya ini harus sesuai dengan syariat Islam. Misalkan begini, eh, orang itu harus punya pikiran bahwa syariat Islam itu adalah eh, apa baik secara pemikiran maupun penerapan. Ya, jangan sampai kemudian ada orang yang beranggapan bahwa syariat Islam itu tidak cocok diterapkan, syariat Islam itu masa lalu misalkan kuno dan lain sebagainya. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah kok kemudian dikatakan sebagai sesuatu hal yang ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kita tanamkan juga kepada umat. Ini harus meyakini bahwa syariat Islam itu adalah solusi yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Ini harus dipahami dulu. Yaitu contoh-contohnya bahwa syariat Islam itu apakah secara efektif bisa menyelesaikan persoalan ya sudah barang tentu. Yang pertama yaitu tadi bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua langkah-langkahnya memang sebagai benteng untuk kemuliaan dan kehormatan umat. Begitu Cak Yusuf. Baik, Ustadz, kita kembali ke obrolan kita hari ini. Kita mau bicara tentang maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan bagaimana Islam mengatasinya. Insya Allah ini akan sangat membantu umat Islam, khususnya Ustaz. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari Ustaz tentang tema kita hari ini. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Para pemirsa dan para pendengar di rumah, kekerasan seksual bisa saja terjadi di lingkungan kita ketika kita berada dalam eh, kehidupan yang diatur oleh manusia atau ketika kita taat pada aturan manusia, maka yang terjadi seperti saat ini ya, kita selalu berada dalam kondisi yang tidak aman. Karena apa? Kebenaran pun tidak akan menjamin eh, apa keamanan di dunia ini. Tetapi eh, marilah kita bersama-sama meyakini bahwa Islam itu merupakan solusi yang paripurna dalam menata kehidupan kita, termasuk menyelesaikan persoalan kekerasan seksual. Oleh sebab itu yang harus kita lakukan, kita harus meyakini bahwa syariat Islam itu pasti bisa. Dan
segala sesuatu yang berasal dari Allah SWT pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka kita harus yakin ya, terhadap solusi yang ditawarkan oleh Islam. Gitu. Nah, yang kedua, mari kita bersama-sama menyerukan kepada umat untuk pertama meyakini, yang kedua mengajak ya, kepada pemilik kekuasaan, marilah kita bersama-sama untuk kembali kepada Islam. Ya, karena ujung-ujungnya kehidupan kita itu pasti berakhir. Bahwa hidup kita itu pasti berakhir. Yang namanya kematian itu pasti. Dan setelah kematian itu yang harus diyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian kita. Ada kehidupan di akhirat. Jadi ini yang menjadi keyakinan kita baik sebagai masyarakat maupun sebagai pemilik kekuasaan. Marilah kita kembali kepada solusi yang diberikan oleh Allah SWT. Marilah kita menerapkan, kalau kita diberikan kesempatan untuk menjadi pemilik kekuasaan, mari kita terapkan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan kita. Nah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh masyarakat, itu akan berbuah amal ketika manut dan taat tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah SWT. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk mengulas tentang tindak kekerasan seksual. Mudah-mudahan umat semakin sadar dan penguasa pun juga semakin sadar, hanya Islamlah yang bisa menyelesaikan semua persoalan ini. Marilah kita kembali kepada Islam dan kita akan kembali kelak dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan saat ini. Demikian Ustaz. Demikian Cak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya, atas sharingnya tentang bagaimana pentingnya menerapkan syariat Islam untuk menyelesaikan segala problematika yang terjadi di masyarakat saat ini. Hati-hati di jalan Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi di depan. Ya, terima kasih Cak Yusuf. Baik, tadi obrolan saya dengan narasumber kita yang sudah membahas tentang kekerasan seksual yang parah terjadi di Indonesia, khususnya menimpa perempuan, dan bagaimana Islam menjadi solusi atas segala persoalan tersebut. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi umat yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.